Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Khairunisa dari kelas KPIC. Kami dari kelompok 13 yang terdiri dari 2 orang, yaitu saya sendiri Dia Khairunisa bersama Peti Pratiwi. Baiklah, judul makalah kami yaitu Islam di Asia Tenggara. Materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri Dia Khairunisa, dan selanjutnya akan dibacakan oleh Peti Pratiwi. Teori masuknya Islam ke Asia Tenggara. Sejak abad pertama, kawasan Laut Asia Tenggara, khususnya Selat Malaka, sudah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan internasional yang dapat menghubungkan negeri-negeri di Asia Timur jauh, Asia Tenggara, dan Asia Barat. Perkembangan pelayaran dan perdagangan internasional yang terbentang jauh dari Teluk Persia sampai Cina melalui Selat Malaka itu kelihatan sejalan pula dengan muncul dan berkembangnya kekuasaan besar, yaitu Cina di bawah dinasti Tang 618 sampai 907, Kerajaan Sriwijaya abad ke-7 sampai dengan 14, dan dinasti Umayyah 660 sampai 749. Masuknya Islam ke berbagai wilayah di Asia Tenggara tidak berada dalam satu waktu yang bersamaan, tetapi berada dalam satu kesatuan proses sejarah yang panjang. Kerajaan-kerajaan dan wilayah itu pun berada dalam situasi politik dan kondisi sosial budaya yang berbeda-beda. Ketika Sriwijaya mengembangkan kekuasaannya sekitar abad 7 dan 8, jalur Selat Malaka sudah ramai oleh para pedagang muslim. Data ini diperkuat dengan berita Cina zaman dinasti Tang yang dapat memberikan gambaran bahwa ketika itu telah ada masyarakat muslim di Kanfu atau Kanton dan daerah Sumatera. Diperkirakan terjalinnya perdagangan yang bersifat internasional ketika itu juga sebagai akibat kegiatan kerajaan Cina zaman dinasti Tang di Asia Timur dengan kerajaan Islam di bawah Bani Umayyah di bagian barat, dan tentunya kerajaan Sriwijaya sendiri di wilayah Asia Tenggara. Keberadaan pedagang-pedagang di Asia Tenggara ketika itu mungkin belum memberikan pengaruh pada kerajaan-kerajaan yang ada. Setelahnya pecah pemberontakan petani Cina Selatan terhadap Kaisar Heizong 878 sampai 889 Masehi yang menyebabkan banyak orang Islam dibunuh, maka mulailah mereka mencari pelindungan ke Kedah. Hal ini berarti orang Islam telah mulai melakukan politik yang tentunya banyak membawa akibat pada kerajaan di Asia Tenggara dan Cina. Syed Naguwid Al-Atas mengatakan bahwa sejak abad ke-7, orang Islam telah mendirikan perkampungan di Kanton dengan derajat keagamaan yang tinggi dan menyelenggarakan pemerintahan perkampungan sendiri di Kedah dan Palembang. Mungkin ini saja materi yang dapat saya bacakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Peti Pratiwi. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya Dia Khairunisa. Ada beberapa teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara. Yang pertama, teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara dari Arab melalui pedagang. John Crawford menurutnya, Islam datang dari Arab melalui pedagang. Buktinya, catatan Cina mengatakan orang Arab dan Persia telah mempunyai pusat perniagaan di Kanton sejak tahun 300 Masehi. Pedagang Arab yang ke Cina singgah di pelabuhan Asia Tenggara, tepatnya di Selat Malaka, karena posisinya yang strategis dalam jalur perdagangan. Kemudian pedagang Arab ini tinggal beberapa bulan di Asia Tenggara, dan ada yang menetap serta membina perkampungan Arab. Yang kedua yaitu teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara dari Cina, dikemukakan oleh E.G. Eredia dan Eski Fatimi. Menurut Eredia, Kanton pernah menjadi pusat perdagangan bagi para pedagang Arab hingga pedagang Cina memeluk Islam. Yang ketiga yaitu saluran tasawuf. Pengajar-pengajar tasawuf atau para sufi mengajarkan teosofi yang bercampur dengan jaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia.
Mereka mahir dalam soal magis dan mempunyai kekuatan-kekuatan untuk menyembuhkan. Di antara mereka juga ada yang mengawini putri-putri bangsawan setempat. Yang keempat yaitu ada saluran pendidikan Islamisasi, juga dilakukan melalui pendidikan, baik pesantren maupun pondok yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai-kiai dan ulama. Di pesantren tersebut atau pondok itu calon ulama, guru agama dan kiai-kiai mendapat pendidikan agama. Setelah keluar dari pesantren, mereka pulang ke kampung masing-masing atau berdakwah ke tempat tertentu, mengajarkan Islam. Kelima yaitu ada saluran kesenian. Saluran Islamisasi melalui kesenian. Yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Dan yang keenam yaitu ada saluran politik. Di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di daerah ini. Baiklah, mungkin itu saja penyampaian materi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.